Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Amanda Putri dengan NIM C1 Channel 23005. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas akuntansi keuangan lanjutan yang diampu oleh Ibu Indah Oktaria CMS IAKASI ACAP. Video ini saya akan menjelaskan mengenai isu seputar konsolidasi. Bab ini itu mengulas berbagai hal yang sering terjadi dan menjadi tantangan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Jika pada bab sebelumnya itu kita telah memahami dasar-dasar konsolidasi seperti cara menggabungkan laporan keuangan induk dan anak perusahaan, metode eliminasi saldo serta transaksi antar entitas, hingga pengakuan aset dan liabilitas, maka bab ini merupakan kelanjutan yang membahas situasi-situasi khusus yang sering muncul dalam praktik nyata. Dalam praktiknya, struktur kepemilikan perusahaan itu tidak selalu bersifat statis. Ada kalanya terjadi perubahan kepemilikan, seperti penerbitan saham baru, akuisisi di tengah tahun, atau kondisi di mana pengendalian atas anak perusahaan diperoleh maupun hilang. Semua perubahan tersebut menimbulkan isu konsolidasi yang harus dipahami dengan baik, agar laporan keuangan tetap menggambarkan posisi dan hasil operasi yang sesungguhnya. Bagian pertama itu kita akan membahas perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk terhadap entitas anak. Dalam kelompok usaha, kepemilikan saham oleh entitas induk dapat berubah karena berbagai alasan seperti penambahan investasi, penjualan sebagian saham, atau penerbitan saham baru oleh anak perusahaan. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap tingkat pengendalian, pengakuan kepentingan non-pengendali, serta penyajian ekuitas dalam laporan konsolidasi. Secara garis besar, perubahan kepemilikan itu disebabkan oleh dua hal utama. Yang pertama itu perubahan akibat aktivitas pada entitas induk. Perubahan jenis ini terjadi ketika induk secara langsung melakukan transaksi atas saham anak, misalnya membeli tambahan saham atau menjual sebagian sahamnya. Apabila setelah transaksi induk masih memegang pengendalian, biasanya di atas 50%, maka perubahan tersebut tidak dianggap sebagai akuisisi baru ataupun pelepasan anak. Transaksi semacam ini itu digolongkan sebagai transaksi ekuitas sebab tidak mengubah hubungan pengendalian. Dalam situasi ini, tidak ada laba atau rugi yang diakui di laporan laba rugi konsolidasi. Selisih antara imbalan yang diterima atau dibayarkan dengan perubahan nilai KNP akan dicatat langsung ke akun ekuitas. Namun, apabila transaksi tersebut menyebabkan hilangnya pengendalian, maka perlakuannya itu berbeda. Anak perusahaan itu harus dikeluarkan dari laporan konsolidasi dan induk mengakui laba atau rugi pelepasan sebesar selisih antara nilai wajar imbalan yang diterima dan nilai tercatat aset neto anak yang dilepas. Jadi kunci utamanya apakah pengendalian tetap ada atau hilang. Jika masih ada, cukup dilakukan penyesuaian ekuitas. Tetapi jika hilang, maka harus dilakukan dekonsolidasi. Yang kedua itu perubahan akibat aktivitas pada entitas anak. Perubahan ini terjadi ketika anak perusahaan menerbitkan saham baru dan induk tidak berpartisipasi sepenuhnya dalam penerbitan tersebut, sehingga presentase kepemilikan induk menurun meskipun induk tidak menjual saham apapun. Perubahan seperti ini muncul karena aktivitas anak perusahaan, bukan karena tindakan induk. Perlakuannya sama seperti sebelumnya. Bila pengendalian masih dimiliki induk, maka perubahan tersebut hanya dicatat sebagai transaksi ekuitas. Namun jika penerbitan saham baru menyebabkan kepemilikan induk turun di bawah batas pengendaliannya, maka pengendalian tersebut dianggap hilang dan induk harus menghentikan konsolidasi atas anak perusahaan tersebut. Kedua jenis perubahan ini perlu dicatat dengan cermat karena berpengaruh langsung terhadap bagian laba induk, kepentingan non-pengendali, serta total ekuitas grup secara keseluruhan. Selanjutnya adalah akuisisi yang terjadi di tengah periode pelaporan atau periode interim, bukan pada awal tahun. Contohnya, jika laporan keuangan induk disusun per 31 Desember namun akuisisi terhadap anak dilakukan pada 1 Juli, maka laba anak dari Januari hingga Juni tidak akan dikonsolidasikan. Laba anak hanya diakui sejak tanggal akuisisi, yaitu sejak induk memperoleh pengendalian. Langkah yang dilakukan itu yang pertama menentukan tanggal efektif akuisisi, menyesuaikan laporan keuangan anak agar sejalan dengan periode pelaporan induk, mengakui aset dan liabilitas anak pada nilai wajar saat akuisisi,
dan menghitung goodwill atau selisih lebih nilai perolehan atas nilai wajar aset neto yang diakuisisi. Dalam laporan tahunan, angka-angka anak perusahaan perlu disesuaikan untuk mencerminkan kepemilikan parsial selama tahun berjalan, sehingga laporan keuangan grup hanya menampilkan laba yang menjadi hak induk. Selanjutnya, isu konsolidasi lainnya. Bagian ini itu membahas berbagai isu teknis lain dalam konsolidasi seperti saham preferen, dividen preferen, pajak penghasilan, laba per saham, serta laporan arus kas. Yang pertama itu saham preferen entitas anak. Saham preferen memberikan hak istimewa seperti dividen tetap atau prioritas dalam pembagian aset. Dalam laporan konsolidasi, saham preferen anak yang dimiliki pihak luar diperlakukan sebagai bagian dari kepentingan dan pengendali atau KNP. Dividen atas saham tersebut tidak diakui sebagai beban, tetapi sebagai pembagian laba kepada KNP. Selanjutnya itu dividen saham preferen entitas anak. Pembayaran dividen saham preferen oleh anak perusahaan diperlakukan seperti pembagian laba kepada pemegang saham biasa. Dalam laporan konsolidasi, dividen tersebut mengurangi ekuitas non-pengendali bukan sebagai beban. Agar laba konsolidasi hanya mencerminkan laba yang menjadi hak induk. Selanjutnya, pajak penghasilan dalam proses konsolidasi. Pajak penghasilan harus memperhitungkan seluruh entitas dalam grup. Transaksi antar entitas seperti penjualan aset yang menimbulkan laba belum terrealisasi dapat menimbulkan perbedaan temporer yang menghasilkan pajak tangguhan. Oleh karena itu, pajak tangguhan di tingkat konsolidasi harus mencerminkan seluruh perbedaan temporer antar entitas. Selanjutnya, laba per saham atau EPS. EPS itu dihitung dari laba yang menjadi hak pemilik induk dibagi dengan jumlah saham induk yang beredar. Laba milik kepentingan pengendali tidak diperhitungkan karena bukan hak pemegang saham induk. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas konsolidasi itu harus mencerminkan aliran kas yang benar-benar berasal dari atau menuju pihak luar grup, bukan dari transaksi antar entitas. Misalnya, pembayaran pinjaman dari anak ke induk harus dieliminasi karena tidak mengubah posisi kas grup secara keseluruhan. Dengan demikian, laporan arus kas konsolidasi hanya menampilkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang benar-benar mengaruhi kas grup. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai appendix, perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk. Appendix ini mengulas dua kondisi penting dalam konsolidasi, yaitu perolehan pengendalian dan hilangnya pengendalian, yang menjadi penentu apakah suatu entitas perlu dikonsolidasikan. Yang pertama, perolehan pengendalian terjadi ketika induk membeli saham anak dalam jumlah yang memberikan wewenang untuk mengendalikan kebijakan keuangan dan operasional anak. Umumnya hal ini terjadi jika kepemilikan melebihi 50%, tetapi dapat juga dengan presentasi lebih rendah apabila ada pengaruh signifikan melalui perjanjian kontraktual. Pada saat perolehan pengendalian, induk harus mengakui aset dan liabilitas anak pada nilai wajar, mengakui goodwill bila harga perolehan melebihi nilai wajar aset neto, mengakui kepentingan non pengendali sesuai porsi kepemilikan pihak lain, dan menyusun laporan keuangan konsolidasi sejak tanggal pengendalian diperoleh. Perolehan pengendalian itu menjadi awal proses konsolidasi. Setelah itu, seluruh saldo, transaksi, dan laba antar entitas dieliminasi agar laporan mencerminkan satu kesatuan ekonomi. Yang kedua, hilangnya pengendalian. Hilangnya pengendalian terjadi ketika induk menjual sebagian saham atau anak itu menerbitkan saham baru, sehingga induk tidak lagi memiliki kekuasaan mengendalikan anak. Dalam kondisi ini, induk wajib menghentikan konsolidasi. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain yaitu menghapus aset, liabilitas, dan ekuitas anak dari laporan konsolidasi, mengakui laba atau rugi pelepasan berdasarkan selisih antara nilai wajar imbalan yang diterima dan nilai tercatat investasi. Jika masih memiliki saham sisa, kepemilikan tersebut diakui sebagai investasi dengan metode ekuitas bila signifikan atau pada nilai wajar bila tidak signifikan. Peristiwa ini biasanya terjadi ketika induk menjual saham hingga kepemilikan turun di bawah 50% atau ketika terjadi perubahan struktur kepemilikan yang memberikan kendali kepada pihak lain. Selanjutnya itu kita akan membahas contoh, misalnya PT Induk memiliki 70% saham PT Anak. Pada tahun 2020, PT Anak
menerbitkan saham baru yang hanya diambil 20% oleh induk, sehingga porsi kepemilikan induk turun menjadi 45%. Karena kepemilikan turun di bawah 50%, PT induk kehilangan pengendalian atas PT anak. Sebelumnya, PT induk mengonsolidasi seluruh aset, liabilitas, dan laba PT anak, namun setelah penerbitan saham baru PT anak tidak lagi dikonsolidasikan. Induk harus menghentikan konsolidasi, menghapus seluruh aset dan liabilitas anak, serta mengakui laba atau rugi pelepasan. Jika nilai tercatat investasi induk 5 miliar, nilai wajar sisa kepemilikan 45% sebesar 3,5 miliar dan kas yang diterima senilai 2,5 miliar, maka total imbalan bernilai 6 miliar. Karena nilai wajar 6 miliar lebih besar dari nilai tercatat 5 miliar, maka diakui laba pelepasan sebesar 1 miliar. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa isu-isu konsolidasi merupakan bagian penting dari pelaporan keuangan grup yang dinamis. Perubahan kepemilikan, akuisisi di tengah periode, perlakuan saham preferen, pajak, hingga laba per saham, semuanya memengaruhi hasil konsolidasi dan memerlukan analisis mendalam. Prinsip dasarnya yaitu laporan konsolidasi harus menggambarkan kondisi sebagai satu kesatuan ekonomi. Perolehan pengendalian menandai awal konsolidasi, sedangkan hilangnya pengendalian menandai akhirnya. Dengan memahami berbagai isu tersebut, laporan keuangan konsolidasi dapat disusun dengan akurat, transparan, serta memberikan gambaran yang andal mengenai posisi keuangan grup perusahaan secara keseluruhan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.